269, episode 50 kisah Dokja 6. Baat, baat, baat. Pipiku sakit. Baat. Ada sedikit lebih banyak rasa sakit. Aku merasakan sesuatu yang gemetar dalam pelukanku. Aku membuka mataku tepat pada saat bumi mengeluarkan bunyi deringan yang luar biasa. Aku secara refleks mengangkat kepalaku dan bisa melihat kilatan cahaya yang cemerlang. Percikan probabilitas di langit jatuh seperti sambaran petir di seluruh dunia iblis. Dokja Si. Saya bangun saat saya mendengar suara Yosangah. Seperti arus terputus yang terhubung kembali, pikiran mulai mengalir di kepalaku. Ada tubuh inkarnasi yang rusak di mana-mana. Tidak peduli bagaimana aku melihat, ini bukan medan perang mythical. Semua mayat yang jatuh adalah manusia hidup. Kompleks industri yang terkoyak oleh Thunder Eating Bird bisa dilihat. Apakah rasi bintang datang? Yosangah, yang akan mengatakan sesuatu, mengusap pipinya yang berdarah dan mengangguk. Iya. Pesan sistem mengambang di udara sementara anggota partai hancur berkeping-keping. Pemenangnya masih belum diumumkan. Itu adalah situasi yang saya harapkan berkat pesan terakhir Yo Jong Hyuk di perpustakaan. Namun, saya tidak berharap situasi menjadi begitu serius. Kuk. Lee Hyun Sung menderita cedera serius di sisinya dan terhuyung-huyung. Saya segera turun dari punggung Lee Hyun Sung dan membeli beberapa item pemulihan dari tas Dok Kaebi. Saya memberikan Great Return Pill kepada Lee Hyun Sung dan Yosangah, yang merupakan cedera paling serius. Shin Yosung tidak memiliki luka tetapi kekuatan sihirnya habis, jadi aku memberinya obat pemulihan kekuatan sihir tingkat lanjut. Obat trauma diberikan kepada Han Myungoh, Breaking the Sky Master dan Yang Hayong. Harganya lebih dari 400.000 koin, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal itu. Ah Jusi. Shin Yosung meminum ramuan itu dan menatapku sambil bersandar pada batu. Aku menatap Shin Yosung sejenak sebelum berkata, kamu harus istirahat di sini. Ngomong-ngomong. Di tempat yang jauh, raungan rasi bintang yang memekakkan telinga mengguncang bumi. Saya bisa tahu jumlah melebihi 12 hanya dengan status. Pada saat ini, saya memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Rasi bintang dikumpulkan sehingga bagaimana anggota partai bisa melarikan diri ke sini. Yo Jong Hyuk. Tidak ada anggota partai yang menjawab. Saya melihat-lihat medan perang saat ledakan terjadi. Semua orang kecuali Yo Jong Hyuk ada di sini. Selain itu, seseorang sedang melawan rasi bintang. Dinding keempat, bergetar lemah. Bajingan bodoh itu. Ah Jusi. Tidak, Shin Yosung menempel di pinggangku ketika aku mencoba berlari ke depan. Ah Jusi akan mati. Anda akan mati di sana. Petik 2. Dia adalah anak yang selalu berterus terang dan berani. Ketakutan sangat meresap di mata anak itu. Shin Yosung menangis saat aku menjauh darinya. Di medan perang yang jenuh, air mata berserakan seperti debu. Mungkin anak ini pernah melihatnya. Itu adalah ketakutan akan cerita raksasa yang tidak pernah bisa diatasi oleh manusia. Tolong jaga Yosung. Saya meninggalkan Shin Yosung ke Yang Hayong yang dalam kondisi baik dan mengaktifkan Way of the Wind. Saya mendengar suara memanggil saya dari belakang tetapi tidak punya waktu untuk berbalik. Saya bergerak maju dan tekanan, status meledak dari pusat medan perang menjadi lebih kuat. Itu adalah badai sihir yang menakutkan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Pusat itu pasti berisi Yo Jong Hyuk. Kim Dokja berpikir, apakah ada cara? Halaman-halaman Ways of Destruction terlintas di kepalaku. Itu tidak mungkin. Metode itu terlalu tidak masuk akal. Aku menggigit bibirku. Saya meramalkan bahwa situasi ini mungkin terjadi. Namun, waktu berlalu terlalu cepat dan saya sudah tidur terlalu lama. Aku terlambat. Yo Jong Hyuk masih jauh dan angin tidak di sisiku. Saya bisa membeli skill baru dari tas Dok Kaebi tapi saya tidak bisa menjamin pemanfaatannya. Pada akhirnya, saya membuat keputusan. Aku akan menginvestasikan 3 juta koin ke dalam kekuatan, fisik, kelincahan, dan kekuatan sihirku. Statistik totalmu tumbuh tidak normal. Koin yang Anda investasikan memungkinkan Anda melewati batas statistik skenario. Peluang yang lebih lengkap akan melepaskan beberapa batasan stat untuk skenario ini. Pertumbuhan nilai statistik dibandingkan dengan koin yang diinvestasikan akan disesuaikan secara acak. Sejumlah besar bunga api melompat dari tubuhku. Rasanya otot-otot saya sobek dan semakin besar. Ada perasaan kepadatan tulang saya berubah dan rasa sakit yang mengerikan menghampiri saya. Batuk. Saya telah menundanya sampai sekarang karena rasio biaya ke nilai yang buruk tetapi tidak ada cara lain. Pikiranmu tidak bisa mengatasi tubuh penjelmaanmu yang berkembang. Keterampilan eksklusif, dinding keempat, diaktifkan. Tubuh penjelmaanmu berevolusi ke tingkat yang baru. Sejak skenario awal, statistik keseluruhan, tidak memiliki pengaruh besar pada pertempuran. Itu karena cerita, stigma, dan keterampilan jauh lebih berpengaruh. Selain itu, karena jumlah koin per level setelah level 100 secara eksponensial lebih besar, itu lebih menguntungkan untuk membeli skill menggunakan jumlah koin yang sama. Sekarang situasinya berbeda. Semua statistik Anda telah melebihi 200. Badan penjelmaanmu bisa menangani status yang lebih besar. Saya membutuhkan tubuh yang kuat, bukan keterampilan yang kuat. Kelincahanmu telah mengurangi hambatan udara. Kekuatan sihir membuka aliran darah yang tersumbat. Sejumlah besar koin mengubah tubuh inkarnasi saya.
Kekuatanmu menyebabkan perubahan eksplosif. Frekuensi langkah kaki saya dan kecepatan lanskap melewati pandangan saya berubah secara drastis. Yo Jong-hyuk. Tentu saja, mustahil untuk melampaui rasi bintang atau transenden. Tetap saja, itu sudah cukup untuk menghadapi mereka untuk sementara waktu. Banyak rasi bintang membuat iri tubuh penjelmaanmu. Saya melintasi hutan belantara dengan kecepatan yang luar biasa dan pusat medan perang akhirnya memasuki mata saya. Di pusat, saya bisa melihat orang yang sekarat. Kamu orang bodoh. Apa yang sedang kamu lakukan? Di depan cahaya surya yang bersinar, Yo Jong-hyuk sedang sekarat. Aku tidak tahu kemana lengan kirinya pergi dan uap keluar dari tubuhnya yang hangus. Meski begitu, Yo Jong-hyuk mencengkeram pedang setan hitam tanpa bergerak 1 inci. Kepala Yo Jong-hyuk bergerak perlahan ke arahku. Suaranya tidak terdengar, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan untuk membuka bibirnya. Dinding keempat, sangat terguncang. Kata-kata dari pembuat produksi massal muncul dalam pikiran. Rasi bintang juga merupakan bagian dari kisah hebat ini. Mereka juga kesepian dan harus melakukan hal-hal ini. Omong kosong. Enyah. Pendiri kemanusiaan berdiri di depanku dan memegang tombak primitif. Keterampilan eksklusif, elektrifikasi, level 12+2 telah diaktifkan. Petir putih meledak dari tanganku dan medan perang dipenuhi dengan cahaya biru. Kuaek. Rasi bintang yang bingung mendukung Manu yang kembali terlempar dan meningkatkan status mereka. Kekuatan sihir mengalir ke arahku seperti tsunami. Tubuhku yang kuat menahan kekuatan yang kuat dari rasi bintang. Daging kepalan tanganku pecah dan darah mengalir ke bawah tapi masih bisa ditahan. Rasi bintang berkedip ketika debu mulai turun. Mereka tidak tahu saya memiliki kekuatan sebanyak ini dan terkejut. Hentikan dia. Energi biru putih terbang menuju rasi bintang. Dalam sekejap, ada lecet di punggung dan paha saya serta tikaman panjang di sisi saya. Yo Jong-hyuk. Tangisan saya tidak sampai kepadanya dengan baik. Yo Jong-hyuk berlutut dan hidupnya sekarang berkedip-kedip. Tidak ada kekuatan sihir yang bisa dirasakan darinya. Yo Jong-hyuk sedang sekarat. Aku menahan napas dan kemudian berteriak dengan suara sejati terbesar yang mungkin. Asmodes. Suara yang sebenarnya meledak dan rasi bintang memblokir telinga mereka sejenak. Rasi bintang kelas atas tidak bisa berhenti dan air mata mengalir dari mataku. Saya berteriak lagi. Jika kamu adalah Raja Iblis, patuhi janjimu. Situasinya begitu besar sehingga saya tidak berharap banyak. Dia adalah pria yang cerdik dan harus tahu betapa berbahayanya berpihak padaku sekarang. Namun, itu adalah Asmodes. Seolah menunggu, 1 bintang di langit melintas. Ada badai datang dan ada sesuatu yang turun. Raja Iblis nafsu dan kemarahan telah muncul di dunia ini. Peluang luar biasa mengalir dan kehadiran kolosal bermanifestasi di depan mata saya sebagai tubuh inkarnasi. Seorang gadis kecil yang dikelilingi oleh aura gelap mengangkat kepalanya. Itu adalah raja dari dunia iblis yang segera menundukkan Yo Jong-hyuk yang transenden. Kemudian, ia akan bergabung dengan salah satu organisasi terburuk di dunia, pencari akhir. Raja Iblis. Raja Iblis ke-32, Asmodes mulai berlari liar. Ahahaha. Dia tertawa dan garu besar muncul di jari Raja Iblis. Asmodes, Bloody Grip, menggesek area dan merobek rasi bintang. Kuaek. Raja Iblis gila. Apa-apaan ini? Rasi bintang mengalihkan pandangan mereka ke arahku dan aku memicu Way of the Wind untuk merebut Yo Jong-hyuk. Kejar dia. Rasi bintang mulai berjalan, tetapi tubuh inkarnasi saya yang diperkuat sedikit lebih cepat dari mereka. Aku berlari dengan sekuat tenaga sambil menggendong Yo Jong-hyuk di pundakku. Tolong bangun. Yo Jong-hyuk hampir tidak bernafas. Berat tubuhnya lebih ringan dari biasanya. Dia telah menderita rasa sakit yang begitu parah sehingga bahkan kerangka tubuhnya pun tampak berubah. Saya mendengarkan detak jantungnya yang perlahan memudar dan berteriak, "Hei, jangan main-main. Anda bisa pulih. Lakukan sesuatu." Namun, Yo Jong-hyuk tidak bergerak. Saya memanggil Bio dan membeli beberapa pil pengembalian hebat lagi. Tangan kiriku menopang tubuhnya sementara tangan kananku menuangkan pil itu ke mulut Yo Jong-hyuk. Tidak ada efek yang terlihat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menelannya. Napasnya melambat dan menjadi jauh. Ujung jari-jari kaki Yo Jong-hyuk hancur dan tubuhnya menghilang. Saya menggunakan Way of the Wind untuk membungkus puing-puing dan mencegah mereka melarikan diri. Meski begitu, aku tidak bisa mencegah cahaya redup muncul dari hatinya. Saya sangat menyadari fenomena ini. Saya telah membaca adegan itu beberapa ratus kali dan harus tahu apa itu. Yo Jong-hyuk punya pemikiran. Jangan pikirkan itu. Kehidupan ini berakhir di sini. Sialan, jangan dipikirkan. Petik 2. Potongan cerita jatuh dari pipi Yo Jong-hyuk. Saya takut dengan cerita ini dan menamparkan pipinya sebelum berteriak ke udara. Kotoran, jangan kembali. Brengsek, tinggalkan dia sendiri. Petik 2. Sponsor inkarnasi, Yo Jong-hyuk, sedang melihatmu. Kamu masih bisa selamat. Putaran ini belum berakhir. Anda bisa melawan orang ini. Aku bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Sponsor Yo Jong-hyuk diam. Orang ini selalu melakukan hal yang sama. Dia menyaksikan Yo Jong-hyuk menderita karena kematian. Dia menempatkan jiwa seorang pria yang putus asa kembali ke garis dunia masa lalu.
Stigma regresi level 3 telah diaktifkan. Itu kejam. Apakah ini benar-benar bagaimana itu berakhir? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Apakah Yo Jong-hyuk akan mati di sini? Kemudian satu garis muncul. Inkarnasi, Yo Jong-hyuk, sedang melihat sponsornya. Petik 2. Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk, yang menjadi sangat compang camping sehingga bentuknya tidak bisa dikenali, menatap sponsornya dengan mata berdarah tunggal. Percikan api muncul di sekitar tubuhnya yang menghilang. Inkarnasi, Yo Jong-hyuk, menolak sponsornya. Semua kisah inkarnasi, Yo Jong-hyuk, menentang kematian. Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat di putaran manapun. Inkarnasi, Yo Jong-hyuk, telah menolak untuk mundur. TL, Rainbow Turtle.